Ada banyak hadis tentang siksa kubur. Lah kok dinafikan? Kalau Pak Gus Mustafa itu bukan menafikan siksa kubur, itu menyatakan bahwa siksa kubur itu bukan fisikal tapi roh. Iya. Ini ada videonya juga. Saya salut kalau penyelenggara bertanya itu kirim videonya itu supaya saya bisa mencermati. Ustadz, ini ada video yang menyatakan bahwa siksa kubur itu tidak ada. Apa sudah mati dia? Dan dia membawakan beberapa ayat yang difahami bahwa alam itu hanya alam dunia dan akhirat, hanya itu, tidak ada alam kubur. Astagfirullahaladzim. Saya mohon kepada semua yang memuat, yang menyiarkan, yang mengunggah ke YouTube ilmu-ilmu agama, tolong belajar yang tuntas, yang pantas. Ojo lagi iso maca Quran terjemahannya terus wis ceramah yang YouTube, ini jelas salah. Saya rada greget. Karpe yo gawe konten kan, iya toh, mestinya kan ya ingin buat konten, tapi kalau begini ini kan tanggung jawab akhirat kalian berat loh. Saya sebut kalian karena ini masih muda, anaknya masih muda dan jelas ilmunya gung gaduk iki. Apa gaduk iki? Belum nyampe ini. Subhanallah. Kalau dihitung hadis tentang siksa kubur itu ada sekitar pasti 100 lebih, sekitar 200 hadis Nabi. Yang paling terkenal kan doa kita di ujung tasyahud itu kan, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, atau redaksi yang lain. Yang jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari umatnya untuk mohon perlindungan dari siksa kubur. Berarti siksa kubur itu enek apa ora? Padha gunta matine iki. Nabi mengajari itu, tidak mungkin kalau tidak ada terus kita disuruh mohon perlindungan dari siksa kubur. Itu gampangnya wis gitu ya. Gampangnya ngomong itu gampangnya goblok-goblokan. Goblok-goblokan. Ada banyak hadis tentang siksa kubur. Lah kok dinafikan? Kalau Pak Gus Mustafa itu bukan menafikan siksa kubur, itu menyatakan bahwa siksa kubur itu bukan fisikal tapi roh. Iya, benar. Jadi Pak Agus Mustafa jangan disalahkan, beliau benar. Hanya memang orang yang salah paham kemudian langsung dianggap nyeleneh. Enggak, memang kalau sudah di alam kubur apa yang disiksa? Tidak mungkin fisik lah. Wong fisik sudah terpisah dari roh kok. Lah nek roh kan berarti gak patek roh, gak patek roh piye? Penjenengan ngipi ku ya roh lho. Ngipi itu roh. Penjenengan nek ngipi elek kan ya tersiksa. Saya malah takut sekali dengan siksa kubur itu. Ya tentu jahanam, tapi ini kan yang paling dekat dengan kita kan siksa kubur. Kalau sudah mati kan kemungkinan siksa atau nikmat, dan itu ada. Nikmat kubur ada, siksa kubur ada. Jadi sungguh saya sangat menyesalkan. Gampangnya gini loh ya, kita sama-sama belum pernah mati sehingga tidak tahu alam kubur itu bagaimana. Maka kita bisa tahu itu ya dari informasi yang kita percaya tahu, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Quran. Tak waca nih, gregetan aku. Ya gregetan dalam pengertian ya pokoknya namanya orang nek belajar gung tutuk ngaji gung khatam itu juga akan pola ta. Nanti penjenengan baca surat Ghafir. Ghafir itu maha pengampun Allah SWT, atau surat Al-Mu'min maha pemberi aman Allah SWT juga. Jadi ini nama surat yang pakai nama Allah SWT adalah selain Ar-Rahman dan lain-lain, Fatir juga. Ini Ghafir, nama surat Ghafir ini dua, surat Ghafir dan Al-Mu'min. Jangan Al-Ghafir ya, namanya memang begitu. Surat Fatir juga Al-Fatir, tidak boleh ya. Jadi yang tanpa Al ya tanpa Al, Ghafir. Mengapa? Ya memang gitu Rasulullah memberi nama. Kemudian Al-Mu'min ayat 46. Tak bacakan. Engkau tak
terjemahkan juga ben lego aku. Kok aku sing lego? Ya ini sing kemliwinti iki lho. Cek warek. Waduh koyo iya ngono. Masyaallah naudzubillah. Wis tapi ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. Mereka yang dimaksud di sini adalah Fir'aun dan bala tentaranya. Mereka dimasukkan ke dalam neraka, dikubur dalam kubur pada pagi dan petang. Ini dikubur masih. Dan pada hari terjadinya kiamat nanti kepada malaikat diperintahkan masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab neraka yang sangat pedih. Jadi an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashya itu pagi sore Fir'aun dan kaumnya ini ditunjukkan neraka dan surga itu. Ditawarkan, bahkan di sini diterjemahkan dimasukkan. Nah kok apa nek gak siksa kubur itu? Dan wa yauma taqumu sa'ah nanti. Nah, ini berarti kan itu bukan kiamat gitu apa? Bukan tidak ada siksa kubur, ada siksa tapi masih dikubur gitu loh. Nanti kan pada kiamat masukkan ke dalam siksa yang berat itu yaitu neraka. Jadi ayatnya ini yang saya tahu satu ini yang sedang saya baca di subuh hari-hari ini kan surat Ghafir ini. Jadi siksa kubur itu ada dan justru saya yang sangat ngeri. Mengapa? Kalau kiamat mungkin cek rotok suwe kan ya. Nah, kubur kan ya tergantung umur kita ini, tergantung kita umur piro karek ngitung dhewe wis. Ya moga-moga kita semuanya menjadi hamba Allah yang mendapatkan nikmat kubur sama sekali tidak merasakan siksa kubur. Salah satu kiatnya menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah banyak membaca surah Al-Mulk. Ya banyak membaca itu mungkin tiap Jumat atau tiap hari apa, pokoknya ya enggak tiap ya kalau Nabi saya ada seorang yang melaksanakan tiap akan tidur gak sudah turun sampean itu. Nah, tiap akan tidur baca ayat kursi ya cukup lah. Tapi kalau mau monggo Al-Mulk toh ya enggak terlalu, hanya satu halaman lebih dikit, apa 2 halaman lebih dikit, tapi saya enggak nyuruh karena saya aku dewe gak iso nglakoni. Lama itu baca gitu. Ya ngelakoni ya sering baca gitu aja. Tapi intinya asal kita banyak berbuat baik, beramal soleh, iman kita teguh, kita banyak istighfar, banyak sholawat, insya Allah. Jadi siksa kubur itu ada, nikmat kubur juga ada. Nek sing gak percaya ya silakan dinteni ae engko. Dinteni mati nih. Nek wis mati rak kayak ero. Lah wong hadis tentang mungkar nakir ada, sudahlah segala yang terkait dengan alam kubur, alam barzah itu ada hadisnya sekitar 200 kan gak saidi itu. Kalau soal doa ngatong itu ada 30 hadis, doa hadis tentang siksa kubur ada sekitar 200. Jadi ini saya jelaskan agak detail karena yang di video ini kepedean anaknya itu PWD gitu. Dan itu mesti akan mengganggu orang-orang yang belajar agamanya kurang ya, sehingga akan ya memang bukan rukun iman sih. Alam kubur bukan rukun iman, tapi itu kan gaib. Alam gaib lah, alam gaib kan yu'minu bil gaib termasuk bagian dari ciri orang yang bertakwa. Bahkan yang pertama sebelum sholat, sebelum zakat yang diterangkan adalah yu'minu bil ghaib. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan itu.